Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatid, ketua takmir Masjid Ar-Raudhah, dan juga bersama dengan takmir yang lain yang saya muliakan, senior saya Ustadz Musallin, dan jamaah sekalian, semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah hari ke-27. Menurut ukuran dan info umumnya, insya Allah kita sudah kurang 2 kali tarawehnya. 2 hari lagi. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan hingga 27 hari kita bisa menikmati, bisa menjalankan perintah Allah, yakni berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita nikmati. Dan tidak terasa kalau kita mengikuti malaikat, mengikuti kebiasaan para rasul, mestinya kita sedih menjelang akhir ini. Ya Allah, kurang 2 hari lagi. Kurang 2 hari lagi, kesempatan indah, enaknya di masjid, senengnya berkumpul dengan saudara-saudara, berlomba dengan ibadah, sisa 2 hari lagi. Maka mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi dengan Ramadan ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini termasuk bagian dari kita melanjutkan risalah Rasulullah, membiasakan sunnah-sunnah Nabi. Jamaah rahimakumullah, apakah puasa kita sudah berhasil? Kalau ditanya, kita bertanya kepada diri sendiri, puasa saya Ramadan ini sudah berhasil enggak ya? Atau kita kembali mundur, apa sebenarnya indikator, tanda bahwa puasa kita Ramadan yang kita lewati 27 hari ini sudah memberi makna, sudah berdampak pada kita? Karena kalau kita tidak pernah bertanya seperti ini, nanti sering bertanyanya itu kesuk nyang ndi yo riyo iki. Bolehlah kita berpikir kemana saja rencana kita hari raya. Tapi alangkah sangat indah kalau kita sempat bertanya, apalagi di sisa akhir ini, sudahkah saya menunjukkan tanda-tanda bahwa puasa kita di bulan Ramadan itu berdampak pada diri kita, berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang saya muliakan, kalau kita membaca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Untuk apa kita berpuasa? Apa endingnya? Apa athar atau perubahan apa yang mestinya diharapkan muncul dari Ramadan? Akhir dari ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga saja kalian yang menjalankan puasa di bulan Ramadan tattaqun, berproses menjadi pribadi yang bertakwa. Bahasanya la'alakum, semoga saja. Ini enggak jaminan.
bahwa orang yang berpuasa pasti semuanya kemudian berubah menjadi pribadi yang bertakwa. Ini bahasa diharapkan, artinya puasa memang adalah proses, maka diharapkan bertakwa. Ada banyak sekali indikator orang bertakwa di dalam Al-Quran. Namun saya ingin menyampaikan ada tanda indikator orang bertakwa yang menurut bacaan-bacaan yang saya baca itu relevan, nyambung dengan indikator tanda ini orang yang bekasnya berpuasa nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Berlombalah kalian, bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan menuju surga yang dua-duanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Cirinya setelahnya, kita ini Pak, hampir setiap dalam hidup pasti berlomba, entah sengaja maupun gak sengaja. Berlomba itu kan kepingin lebih dibanding orang lain. Itu pasti kita semuanya berlomba. Gak terima lah ada dalam hati, wis duwe iku rek, aku ya kepingin gitu loh. Itu sebenarnya berlomba, ada yang diakui ada yang tidak. Setiap kita pasti berlomba dalam hidup. Dan itu wajarlah dalam kehidupan sehari-hari. Kepingin ketok lebih baik dibanding orang lain, kepingin infaknya lebih besar dari orang lain, kepingin lebih pantas rumahnya, itu selalu orang berlomba-lomba. Boleh, tapi berlomba bersegera apa yang dianjurkan oleh Allah adalah berlomba untuk terus dapat maghfirah, berlomba untuk layak masuk surganya. Jadi kita ini kalau dihitung ya, Ramadan ini lombanya lomba apa? Ya lomba bacaan, banyak-banyakan baca Quran, istiqomah terawih, akeh-akehan infak. Ya harapannya agar kita layak masuk surganya Allah. Yaitu sesuai dengan ayat ini, dan surga dan ampunan itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Seperti apa? Indikator orang bertakwa yang itu selaras dengan harapan puasa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 dulu. Apa indikator orang bertakwa? Yang pertama, orang bertakwa yang layak dapat ampunan Allah, layak dapat surga, orang yang punya perasaan, kebiasaan, karakter memberi, yunfikuna fisarra'i wadh-dharra, dalam kondisi susah atau senang, dalam kondisi longgar atau sempit. Ramadan ini Pak, nggak tahu rasanya kita kalau ngeluarin uang itu kayaknya lebih banyak dibanding non Ramadan. Ya karena memang ada tunjangan-tunjangan yang dicairkan di bulan Ramadan ya. Ya kan biasanya ada tunjangan-tunjangan yang dicairkan di Ramadan. Atau nggak tahu kita sebelum Ramadan sudah prepare itu di Ramadan itu untuk menyenangkan keluarga berbuka saja kita biasanya lebih spesial dari hari biasa. Padahal gaji kita nggak terlalu banyak berubah. Tapi kayak Ramadan itu enteng aja ngeluarin itu. Baik tanggal 1 maupun akhir bulan kita tuh lebih ringan. Infak takjil berbuka, infak untuk tadarus, kita tuh ngasih keluar uang lebih banyak. Kalau saya bayangkan Ramadan itu tempat latihan di mana kita tidak eman lagi. Jadi mulai 1 Ramadan tuh kita menjadi pribadi yang nggak ngitung awal bulan atau akhir bulan. Itu kita rasanya nggak nyaman itu kalau terawih di saku kita itu nggak ada infak. Terus mantes no. Kalau di luar Ramadan beda Pak. Jenengan rasakan sendiri. Ramadan tuh kayak menarik saja. Di samping karena apa namanya pahalanya besar. Jadi kita tuh mantes-manteskan. Kayak setiap hari itu kudu ono sing masuk infak.
Ini karena Ramadan ini melatih kita menjadi pribadi bertakwa. Yang pertama, menjadi pribadi yang yunfiquna fis-sarra wad-dharra, mengeluarkan untuk dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi yang namanya infak itu jamaah bukan hanya kepada orang lain dan masjid loh. Panjenengan ngasih uang ke istri itu infak, juga menafkahkan ke anak-anak, ke keluarga, ke ponaan, itu juga menginfakkan, bahkan pahalanya kepada kerabat lebih besar daripada ngkei konco gitu kan. Jadi kan tuh kono rokok konco gitu ya, ambek nyangoni ponaan lebih besar pahalanya nyangoni ponaan gitu loh. Dikiroi kalau kepada saudara itu koyok gawat nggak oleh ganjaran, itu lebih besar sebenarnya ganjaran nih gitu ya daripada ke teman-teman. Berarti aku gak oleh loman yang konco-konco, sing ngelomani teman kita biar saudaranya dia sendiri aja. Semua punya circle saudaranya masing-masing gitu. Nah, pertama fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua adalah wal kadziminal ghaidh. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Menahan amarah itu kayak air keluar dari keran, keluarnya ke atas kita tekan. Gitu. Air selalu keluar, kita tekan. Sama dengan orang kayak gregeten mau marah itu kan mau keluar seperti mau dibrolno. Lah orang bertakwa itu bisa menekan. Ulama ada yang lalu menasihatkan, Anda kalau sedang sangat marah mending membatu, mematung. Le iso kalau kita lagi marah wis meneng koyok patung, gak usah komen, gak usah reaksi, gak usah respon. Itu ya cocok kali ayat ini, ulama memberikan begitu. Jadi bisa adalah orang itu sakjane ngamuk, orang lain gak tahu kalau dia marah. Itu bertakwa berarti Pak. Jadi panjenengan kalau sering prosentase sehari semalamnya itu dikenal sebagai orang yang gak ngamuan, yaitu indikator orang berpuasa sukses, yaitu bertakwa. Kan Nabi kan pernah bersabda, kalau kita sedang berpuasa digarai wong, itu kan kita suruh mengatakan inni soimun, sepurane cak aku poso, lek gak poso tak tandangi sampean. Itu gitu, maksudnya poso itu nahan kan, artinya puasa itu ngempet. Semakin baik kita ngempet, semakin sukses puasanya. Semakin keluar dan lepas ngempetnya, semakin kita rendah kualitas puasanya. Nah, harapannya adalah kita itu mulai subuh hingga maghrib itu terbiasa gak oleh ngamuk, aku poso, gak oleh ngamuk, aku poso. Kan gitu. Harapannya 30 hari ini membentuk jadi orang besok-besok setelah hari raya lek senggolan mbek wong niku mboten sumbu pendek gitu loh. Senggolan mbek wong itu meneng bekase poso iki lho. Gak oleh ngamuk. Sik mbayangno aku sik poso, gak oleh ngrewangi wong sing nggarai. Itu tanda Pak. Duduk dikira wong ngamukan berarti hebat. Wong masjid iki ya delok. Lek aku teko meneng kabeh wong-wong iki gak macem-macem. Kok bangga lek diwedeni wong liya? Mboten. Orang bertakwa niku mampu menahan amarah. Jadi lek panjenengan kemarin sering ambrol, ya dereng bertakwa temenan sakjane, ngoten lho. Atau posone sik durung terlatih. Gitu. Tapi kadang luwe kan gare tambah ngamukan ya Pak. Iya, tambah luwe, tambah ngamukan. Niku lali. Wong poso niku artine al-imsaku, ngempet kok. Ya, ngempet segalanya Pak. Ngempet ngamuk, ngempet ngilokno wong, ngempet ngerasani, ngempet melihat hal-hal yang tidak diperkenankan gitu. Semakin bagus kita ngempet, maka semakin mendekati kita kualitas bertakwa. Nah, ternyata memang ngempet saja itu kalau panjenengan perhatikan tetap berefek Pak, secara kesehatan ya. Jenengan gergeten, nah diempet itu kan berefek juga. Tahap berikutnya adalah wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa, indikator ketiga adalah memaafkan orang lain.
Jenengan kalau dieling-eling, ingatlah, jenengan pernah salah sama orang, jenengan ingat-ingat, aku pernah bersalah dengan orang dibanding dengan orang-orang pernah bersalah kepadaku. Coba jenengan hitung, ingatan kita lebih banyak yang mana? Jenengan punya anak buah, kesalahan-kesalahan anak buah kita ingat. Kita juga pernah bersalah kepada anak buah, kesalahan kita kepada anak buah. Coba dihitung, kesalahan kita kepada orang yang kita bersalah dengan mereka bersalah kepada kita, coba diingat, itu lebih banyak mana? Paling enak kepada pasangan aja. Bapak-bapak kepada istrinya eling salai istrinya, atau istri eling salai suami, dengan kita pernah bersalah ke pasangan kita, ingatan kita lebih lama dan lebih banyak yang mana? Itu kalau saya cek dan saya tanyakan ke banyak orang yang jujur, itu lebih banyak ingat salai orang ke kita dibanding salah kita ke orang. Kita ini seringkali duduk aku sing salah, dewe sing salah. Meskipun kita bersalah, kita seringkali mencari jawaban bahwa aku nggak salah sajane, golek pembenaran gitu loh. Nah, kalau panjenengan cari di dalam Al-Quran ayat tentang meminta maaf, niku jumlahnya akan sedikit dibanding ayat tentang memaafkan. Cari aja di Google, ayat tentang meminta maaf ke orang lain, itu ada yang muncul itu malah ayat tentang memaafkan. Andai kan ada ayat yang secara tegas mengatakan kalau Anda bersalah memintalah maaf ke orang lain, kita akan sangat terbebani, Pak. Orang minta maaf itu abot loh, Pak. Sungkan. Wani ya, jarang kita berani minta maaf. Gitu. Yang ada kalau minta maaf itu ke Allah. Istighfar, minta maaf ke Allah, karena Allah itu nggak mungkin punya reaksi yang kita bayangkan buruk. Tapi kalau kita pernah nyalain orang, datang ke orangnya itu berat, Pak. Maka kebanyakan ayatnya itu menganjurkan memaafkan. Ayat ini berlaku kepada kita yang merasa banyak orang salah sama kita, juga berlaku sama orang yang kita punya salah sama dia. Tetap kita minta maaf, tapi yang lebih sering karena kebanyakan pikiran kita, iki tahu salah yang aku, tahu salah yang aku, tahu salah yang aku, maka yang lebih banyak ayatnya itu adalah memaafkan, bukan minta maaf. Bukan berarti minta maaf nggak boleh, tapi kebanyakan adalah memaafkan. Ciri bahwa jenengan itu belum memaafkan, coba tanya istrinya, tanya, "Ma, aku tahu salahnya sampean." Wake iso nyebutno. Sampeyan eling ya, sampeyan durung tahu iki, sampeyan tahu ngene. Eling, Pak, salahe wong ku akeh, Pak. Yang lebih melekat ke kita salahnya orang, maka ayatnya adalah memaafkan. Gitu, memaafkan. Dan kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik, enggak cukup memaafkan, berbuat baik. Maka kepada orang yang pernah kita salahin, mending jenengan ngapii wonge, Pak. Sungkan lek ngomong, "Pak, jenengan semerap ta sing ngilangaken file wingi niku kula." Digepuki jenengan. Ya lek wani nggih enggak apa-apa, kan ngoten kan. Tapi jenengan lebih disuruh memaafkan. Gitu. Nah, panjenengan saya pernah membaca sebuah tulisan, itu ada seorang tokoh di Amerika itu melakukan penelitian. Profesor Bark gitu ya, dikenal dengan istilah hallway theory, teori lorong gitulah ya, teori hallway theory. Beliau itu mengumpulkan mahasiswanya di dua kelas, kelas A, kelas B. Kelas A niki dibilangin rahasia. Anak-anak, adik-adik mahasiswaku 30 orang, saya punya tantangan kepada kalian. Selama 30 hari, jangan beritahukan ke siapapun tantangan ini. Tantangannya adalah kalian kepada teman-teman sekelas
Dan kepada siapapun yang Anda temui di rumah maupun dimanapun, selalulah bertanya tentang apa yang menyenangkan dan apa yang membahagiakan. Kalau ketemu pokoknya ngobrol, nyopo cak, apa ya, apa yang kabar seneng hari ini apa, kabar seneng hari ini apa. Yang kedua adalah selalulah membayangkan yang baik-baik dari saudaramu. Jadi berkatalah yang baik, bertanya yang baik, hal-hal yang menyenangkan, pokoknya sing enak-enak wis kepada teman dan kepada siapapun. Tolong 30 hari saja, jangan bilang siapapun. Yang B, 30 orang kelas B dibilangin, adik-adik mahasiswa kelas B, saya punya tantangan kepada kalian 30 hari. Menurut kalian, kehidupan sekitar kita ini baik-baik saja atau banyak yang nggak beres? Banyak yang nggak beres, Pak. Saya ingin menantang Anda kritis kepada keadaan. Ya, golek ono salahe wong sing sampean temoni bendino. Opo nggak berese teman Anda? Teman Anda sekelas itu loh, cari apa nggak beresnya? Busananya kek, omongane kek, kemampuannya. Coba cari apa yang nggak beres dari orang di sekitar Anda sampai di luar apa. Saya ingin melihat Anda punya daya kritis yang baik atau enggak. Ditutup begitu sama profesornya, 30 hari. Akhirnya 30 hari, 60 orang ini hidup dengan 2 tantangan berbeda. Profesor ini lalu mengundang kolega-koleganya, para ilmuwan dari berbagai negara, jumlahnya 100 orang. 100 orang ini diundang pada hari setelah 30 hari itu. Nah, 30 orang ini ditaruh di dalam sebuah ruangan di mana dia bisa melihat monitor banyak, monitor TV banyak yang mensyuting anak-anak ini. Mereka 100 orang ini disuruh nebak. Setelah ini 60 orang akan kami acak. Gitu ya, secara rahasia yang anak-anak B itu dipakai pakaian sing cakep. Wis pokoknya kongkon macak sing apik, dasian macam-macam. Yang kelas A suruh macak biasa saja. Masing-masing diminta untuk melewati sebuah lorong, yang lorong itu berisi banyak orang. Di mana dia bisa bercengkerama, bisa ngobrol, bisa berjalan sambil ngobrol dari ujung ke ujung. Tapi banyak CCTV yang melihat orang per orang, satu persatu. Lewatlah orang nomor 1 dari lorong itu, kelihatan dia menyapa orang dan sebagainya. Kita yang di ruangan itu 100 orang itu diminta milih. Ini anak yang lewat pertama ini anak alumni A atau alumni B. 1 lewat, mereka ngasih tanda, ini alumni A. Yang berikutnya alumni B, yang berikutnya alumni B, berikutnya pokoknya sampai 60 orang lewat. Setelah itu, setelah 60 orang lewat semua, Profesor Bark itu melakukan rekapitulasi, ditampilkan di layar besar. Bapak Ibu, kita akan cek apakah tebakan Anda benar. Siapa yang lewat pertama, kedua, dari A dan B, kita lihat mana yang benar. Ternyata 100 orang itu menebak tepat. Ini A, ini B benar. Mereka semua terperanjat. Loh, Prof, kok iso bener semua kami gitu. Profesor malah balik tanya, "Ya mbuh loh. Lah sampean sendiri kenapa kok memilah anak ini A, anak B? Saya sekarang bertanya kepada Anda. Ketika Anda mau menebak anak itu A lewat lorong itu, apa yang Anda pikirkan dari penampilan mereka? Gak tahu, Prof. Kayaknya kalau melihat mereka, wajahnya itu enak aja dipandang. Luwes, fleksibel, sumeh, ramah ke orang sambil jalan itu loh. Feeling kita nggak bisa membohongin, ini bekasnya arek A ini jelas ini. Dan B itu ketahuan, sebagus apapun gak enak disawang. Orang bekasnya B itu wajahnya, penampilannya, omongannya sengak ketok itu. Nah, lalu menerangkanlah Prof itu, Bapak Ibu, saya ini juga sedang eksperimen, saya sendiri eksperimen. Dan ternyata Prof itu menerangkan, ada di dalam salah satu literatur, sebenarnya sel-sel secara umum dalam tubuh kita itu regenerasinya 30 hari. Misalnya hari ini kita makan, timbullah sel baru kan,
sel baru yang masuk menjadi kulit dan sebagainya gitu. Itu sel yang hari ini mau lepas itu adalah sel yang lahir 30 hari yang lalu. Nah, kalau setiap hari kita menjadi pribadi yang seneng delok apike wong, ramah, ngempet dari marah, memaafkan, berbuat baik, suka memberi, seperti contoh-contoh orang bertakwa tadi itu loh. Kate ngamuk enggak sido, memaafkan orang, berbuat sama orang. Itu hari pertama sel yang lahir sel jernih. Hari kedua sel jernih, 30 hari maka persentase terbesar dalam wajah kita, dalam tubuh kita adalah sel-sel yang jernih yang membawa kita untuk berperilaku yang benih. Maka Ramadan sebenarnya kalau kita perhatikan adalah cara Allah membersihkan kita dari hal-hal buruk, dari lahirnya sel-sel yang sejak lahir berada dalam posisi buruk. Maka jamaah rahimakumullah tahu begini, kita tuh ya Allah emane 27 hari saya pribadi enggak bahas jenengan belum memanfaatkan Ramadan dengan sempurna, belum memanfaatkan Ramadan belum sempurna. Kita punya sisa 2 hari kayaknya deh, Senin Selasa. Ya Allah kurang 2 hari, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan kita. Mestinya orang itu semakin akhir Ramadan, wajahnya itu semakin enak dipandang, semakin lembut perilakunya. Seperti itulah akhirnya benar kata Rasulullah, siapa yang Ramadannya bagus, dia seperti terlahir kembali bagaimana ibunya melahirkan dia. Asalkan kita menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Nggak usah ada pertanyaan nggih. Oh 6 menit. Oh iya masih. Jadi jamaah rahimakumullah. Dan ada satu bagian ayat yang terakhir yang lanjutan dari tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang tadi 4 ciri orang bertakwa tadi yang kita latih sebenarnya dan dilatih oleh Allah di masa puasa ini adalah berkaitan dengan orang lain, menginfakkan harta, menahan dari amarah ketika jengkel, memaafkan orang lain, dan yang keempat adalah berbuat baik kepada orang yang bahkan menjengkelkan kita. Yang kelima berkaitan dengan kita sangat pribadi. Siapa orang bertakwa? Orang yang ketika berbuat buruk oleh dirinya sendiri, kita ini dalam pikiran kita kadang ngerasani uang, atau kita berbuat maksiat yang orang lain nggak tahu. Orang kayak gini disebut bertakwa ketika dia melakukan gitu, lalu kemudian dia ingat Allah, ya Allah saya salah, ya Allah saya bermaksiat kepadamu, lalu dia ingat Allah, lalu minta ampun sama Allah. Jadi orang yang bertakwa yang layak dapat surga Allah merupakan indikator orang berpuasa adalah seringkali dalam kesendirian dia reflektif, luweh eling salai. Orang yang reflektif. Jadi kita ini nggak ada yang nggak punya dosa Pak, kita ini nggak ada yang bersih. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang ingat Allah atas kesalahan-kesalahannya lalu dia minta ampun. Ini kan salah satu sunnah Nabi itu adalah iktikaf. Iktikaf paling ekstrim itu 20 hari full nggak keluar masjid, atau 10 hari full nggak keluar masjid, atau 24 jam full nggak keluar masjid, minimalnya 1 menit lah. Dengan wudhu masuk ngadeg tok 1 menit terus keluar sudah iktikaf gitu kan. Dalam iktikaf baca Quran, baca istighfar, sholat sebanyak-banyaknya itu masih bisa kita lakukan. Nah jamaah rahimakumullah, satu lagi saya ingin menyampaikan menutup pertemuan kita yang mulia ini adalah, saya ada statement begini, target kita adalah bukan dimuliakan orang, tapi memuliakan orang. Target dalam hidup kita adalah bukan dimuliakan oleh orang, tapi memuliakan orang. Saya ini Pak, nggak usah bahas orang lain, kepingin dimuliakno wong, dimuliakno murid,
dimulyakno tonggo, disebut-sebut namanya gitu kan. Kabeh kepingin. Jadi kebanyakan orang itu adalah kenapa saya pakai baju bagus, kenapa saya beli kendaraan yang pantas. Cek wong iku rada nunduk ngono lho. Ono Pak dalam pikiran itu Pak. Kita sering punya target dalam hidup dihormati orang lain. Itu gak ada hadisnya belas. Yang ada hadisnya target kita itu adalah menghormati dan memuliakan orang lain. Dimuliakan orang lain itu bonus, bukan target dalam hidup. Target yang harus kita jalani setiap kemanapun adalah memuliakan. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kenapa maghrib nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Kata kuncinya adalah fal yukrim jarohu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu, fal yukrim dhaifahu. Orang kalau ngaku iman ke Allah, dia yang harus berpikir melakukan menghormati tamu dan menghormati tetangga, bukan ingin dihormati. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, target kita bukan dihormati, tapi kemanapun berada menghargai dan memuliakan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.